Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Audiens Ngopi, kembali lagi bersama saya, Sylvia Triwahyuni. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sangat wow nih, dari alma maternya terlihat dari Universitas Negeri Semarang. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak? Oke, mungkin perkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Syaraful Ilmi dari Universitas Negeri Semarang dari Prodi Pendidikan Sejarah 2023. Oke, biasa dipanggil Kak Ilmi. Iya. Oke. Hari ini kita akan talk show atau ngobrol ringan tentang sebuah tema yang sangat unik. Di bulan ini adalah bulan Agustus, masih hangat-hangatnya momen tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di mana tema kita pada pagi hari ini adalah memaknai kemerdekaan dari kacamata Gen Z. Oke, Kak Ilmi ini masuk dalam ranah Gen Z atau Gen milenial? Bisa dibilang Gen Z sih. Gen Z ya, oke Kak Ilmi. Kalau misalkan Kak Ilmi mendengar kata merdeka, yang terlintas di pikirannya Kak Ilmi sebagai Gen Z ini apa sih? Nah, dari kata merdeka, merdeka seperti apa yang dimaksud? Apakah merdeka kebebasan berpendapat? Apa merdeka yang hanya berdaulat aja? Oke, dua-duanya boleh dong Kak Oke. Ilmi. Mungkin kalau dari saya, merdeka itu kalau dari segi diri saja itu berbebas. Kita juga bebas berpendapat tanpa adanya intimidasi, bebas menyampaikan sesuatu tanpa adanya dalam artian tuh bisa dibilang kayak ancaman lah seperti itu. Seperti itu menurut saya. Oke, Kak Ilmi, Gen Z, ya sebuah generasi yang mulai tahun sekitar 2000-an ya sampai 2010 nih, hidup di tengah generasi yang banyak arus digitalisasinya, di tengah hiruk pikuk media sosial. Itu menurut pengamatan Kak Ilmi sendiri, apabila dihubungkan dengan tadi ya kemerdekaan negara Indonesia, apakah kalau misalkan Kak Ilmi melihat cara Gen Z sekarang menyikapi kemerdekaan Indonesia itu hanya sebuah acara seremonial tahunan saja atau masihkah ada esensi kata merdeka di dalamnya? Mungkin kalau menurut saya ya nggak bisa menjawab tentang itu apakah itu esensi tentang seremonial saja atau ada makna kemerdekaannya, karena itu tergantung generasi sekarang yang berpendapat, karena ada beberapa generasi muda yang berpendapat bahwa ada kemerdekaan, bahwa juga ada yang ngomong hanya seremonial saja tentang upacara, tentang lomba, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya ya banyak dari generasi sekarang itu mengartikan 17 Agustus hanya seremonial karena hanya ada upacara sama lomba-lomba, tapi ada juga yang mempunyai makna sendiri yang dimana itu dia berarti ngomong kalau kita 17 Agustus nih, kalau bisa, kalau menurut saya kalau bisa 17 Agustus hanya jangan hanya untuk upacara dan lomba-lomba, tapi diisi dengan kegiatan yang membuka mata mereka tentang sejarah. Seperti itu. Kalau kita tidak menerangkan itu, tidak membuka hal mata baru seperti itu, mau sampai kapan generasi muda kita tidak tahu sejarah? Seperti itu. Mungkin cukup itu. Kalau misalkan generasi sekarang itu berpandangan kalau belajar sejarah itu terlihat membosankan ya Kak Ilmi. Kenapa sih kita harus mempelajari masa lalu dan sebagainya? Kalau misalkan Kak Ilmi sendiri berpendapat, Kak Ilmi kan dari sejarah nih ya. Ya. Apakah statement itu benar mempelajari sejarah itu terlihat membosankan gitu? Nggak seperlu itu gitu. Mungkin kebanyakan anak muda berpendapat dan melihat tuh sejarah itu bosan ya. Iya. Karena hanya menghafalkan. Tapi setelah saya alami, dulu saya juga beranggapan seperti itu. Kalau sejarah itu apa sih harus mempelajari sejarah. Tapi ketika saya sudah terjun langsung di pendidikan sejarah nih atau di sejarah sendiri itu tidak hanya menghafal, tapi kita itu membaca. Keterbiasaan kita membaca akan kita bisa mengingat sesuatu tentang kemerdekaan. Entah itu masa lalu, entah itu perjuangan proklamasi, entah itu yang lainnya. Tapi kita menjadi generasi muda itu jangan hanya melek digitalisasi, Betul. tapi juga harus melek dengan sejarah. Karena kalau kita lupa tentang sejarah, ya mau siapa lagi kalau nggak kita untuk ke depan untuk membahas tentang sejarah seperti itu.
Berarti perkembangan masa depan juga harus diikuti dengan Iya, pelajaran masa lalu, begitu ya iya. Kak Elmi. Kalau misalkan kita tanya audiens nih di sini dan audiens Snob yang secara online, kalau misalkan mendengar kata merdeka, pasti yang terlintas di pemikiran mereka adalah bebas, sebuah kebebasan, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan menyuarakan aspirasi, begitu ya. Kalau dari perspektif Kak Ilmi yang mendalami teks dan konteks sejarah nih ya, sebenarnya definisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita berapa tahun sebelumnya dengan yang dimaksud oleh Gen Z pada saat ini, apakah masih selinier sama? Oke, saya jawab ya. Untuk arti kemerdekaan untuk Gen Z kan bebas. Iya, Merdeka adalah bebas. Tapi dalam historinya itu merdeka itu berasal dari kata Sanskerta yang berarti mahardika, yang mempunyai makna itu pertama itu adil, terus yang kedua itu apa namanya kaya. Jadi kalau kita bisa ngomong tentang kalau bahasanya Gen Z sekarang itu mengartikan merdeka adalah bisa dibilang bebas, itu tidak semena-mena tentang bebas. Secara histori yang para pejuang para pendiri pendiri bangsa dulu itu mengartikan merdeka itu tidak hanya bebas. Karena kalau kita memaknai bebas, yang berarti kan kita berarti bebas dong tanpa aturan. Padahal kita hidup di negara yang beraturan, yang betul. Iya. mengikuti aturan. Nah, kalau menurut para pendiri bangsa dulu, kemerdekaan itu adalah diartikan sebagai berdiri sendiri, yang dimana itu bangsa Indonesia itu berdaulat penuh atas wilayahnya dan menentukan nasibnya sendiri. Ya bisa dibilang itu tidak ada intervensi dari bangsa asing. Seperti itu, seperti kata Bung Karno, Bung Hatta, seperti kata Pak Rajiman dan yang lainnya kan pernah ngomong bahwa kemerdekaan adalah hak bagi setiap bangsa negara, hak bagi buat warga negara Indonesia tanpa ada hadiah dari bangsa lain. Seperti Oke. itu. Kalau misalkan kita sebagai Gen Z nih Kak, Kak Ilmi kalau misalkan ditanya untuk mengisi kemerdekaan, biasanya Kak Ilmi itu menggunakan itu untuk apa? Apakah belajar dengan tekun atau kemudian menyuarakan aspirasi-aspirasi kritik kepada pemerintah atau yang lainnya? Oke, mungkin kalau saya, kalau kita masuk ke kemerdekaan ya, kita sebagai mungkin saya ikutnya generasi muda lah, generasi Betul. Gen Z. Mungkin dengan cara kita belajar, terus dengan cara kita berkreativitas yang penuh itu mungkin cara saya untuk menuangkan arti kemerdekaan. Terus juga kalau kita hanya mengkritik tentang bebas, ya kita bisa bebas kapan aja. Tapi kalau dalam artian tadi Mbak Sylvia ngomong masalah seperti apa sih yang Para paling pendiri ya, kita pendiri kita inginkan. inginkan, ya mungkin menurut saya yang para pendiri kita inginkan ya merdeka yang berkeadilan, tapi sampai sekarang nyatanya tidak ada yang namanya keadilan sebagainya seperti itu. Berarti makna kemerdekaan yang dulu dicetuskan para pendiri bangsa Ya, kita dengan yang sekarang dimaksudkan Gen Z itu beda ya Kak Ilmi? saya tidak, menurut saya tidak beda, hampir ya bisa dibilang sama karena menurut Genji merdeka yang bebas itu tidak salah karena kita juga hidup di zaman digitalisasi yang dimana itu kita bebas berpendapat, bebas menyuarakan, itu tidak salah dengan apa yang dicetuskan sama pendiri seperti itu menurut saya. Oke. Kalau misalkan kita lihat isu yang sekarang lagi marak nih Kak Elmi, setelah peringatan 17 Agustus kemarin, di mana Republik Indonesia baru saja berulang tahun ke-81 ya, tahun Iya, 2026 ini. Ternyata ada sebuah peristiwa yang cukup menarik, demo menuntut kemerdekaan kembali. Kalau misalkan Kak Elmi sebagai Gen Z melihat fenomena ini, apakah di titik inilah Gen Z itu menemukan sebuah cara untuk mereka itu mengisi kemerdekaan untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka gitu. menurut saya bahwa Genji setelah kita merdeka banyak beberapa yang ingin merdeka lagi, ya mungkin aspirasi dari Genji mungkin hanya dengan seperti itu. Kalau kita melalui media sosial, ya mungkin bisa, tapi pasti banyak yang namanya haters ya sekarang. Iya, Pasti banyak yang ngomen yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama generasi muda sekarang. Tapi kalau dengan kita turun langsung, mereka berharap apa ya, suaranya itu didengar. Tapi kalau bisa jangan yang arogan seperti itu. jangan yang Jangan anarkis yang ya. anarkis, jangan yang arogan. Sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita ingin seperti ini, kita harus punya kaca apa ya berkaca tentang
oh kita menginginkan negara yang seperti ini. Jadi tidak hanya ke apa ya, kebanyakan sekarang kan ditumpangi dengan politik lah. Tapi saya harap untuk anak muda zaman sekarang kalau kita apa ya, bisa dibilang mengkritik bangsa itu sebisa mungkin ada buktinya, ada datanya, jangan asal ngomong, asal menuduhkan satu sama lain gitu. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan Kak Ilmi seperti itu ya, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa salah satu ciri Gen Z itu kan berjiwa kritis dan memiliki keberanian untuk bersuara. Mereka sangat vokal kalau misalkan dari generasi kita kan di media sosial ya saat ini ya Kak ya, mengkritisi kebijakan, memperjuangkan hak-hak yang mungkin belum terpenuhi begitu. Menariknya, semangat ini juga sangat mirip dengan para pemuda yang dulu diperjuangkan tepatnya pada 1928 ya, waktu peringatan Sumpah Pemuda ini. Menurut Kak Ilmi, di titik mana sebuah sikap Gen Z ini bisa menentukan perjuangan itu berkonstruksi bagi bangsa, membangun untuk bangsa, atau justru menjadi bumerang untuk bangsa itu sendiri? Oke, mungkin gini, ketika kita kan ciri-ciri Gen Z seperti itu ya, kita harus membekali yang namanya generasi muda itu dengan sejarah. Jadi tidak hanya mengkritik saja, tapi dia juga tahu sejarahnya seperti apa. Karena mungkin kebanyakan sekarang itu banyak anak muda yang hanya mengkritisi tanpa tahu sejarahnya langsung. Nah, seperti itu. Jadi saya harap sebagai anak muda dengan pesan buat anak muda sekarang ya, kalau bisa mengkritisi dan harus dibekali dengan sejarah. Karena kalau tidak dibekali dengan sejarah, itu akan dalam artian keluar dari apa yang dipertanyakan, apa yang dikritisi, seperti itu. Seperti halnya ketika kita berbalik dengan tahun 1928 yang dimana adanya Sumpah Pemuda yang berarti satu negara, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Jadi kalau dulu mungkin sama yang tahun 1928 itu beda. Kalau kita sekarang itu berperang sama yang namanya kayak berita-berita yang simpang siur lah. Jadi kita sebagai anak generasi muda harus bisa memilah mana yang benar-benar berita yang asli, mana yang benar-benar hanya hoax, dan mana yang benar-benar buat politik saja, seperti itu. Oke, kalau misalkan Kak Ilmi sendiri, punyakah cara tersendiri atau trik? Kalau misalkan Kak Ilmi tadi kan mengisi kemerdekaan bisa dengan menyampaikan kritik, menyuarakan aspirasi. Kalau dari sudut pandang Kak Ilmi sendiri, punya cara tersendiri nggak untuk menyampaikan kritik kepada misalkan kebijakan pemerintah atau untuk menyampaikan aspirasinya begitu? Mungkin kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri menyampaikan kritik hanya mungkin dengan cara mengeluarkan unek untuk pemerintah saja. Tapi entah itu sampai ke pemerintahannya atau enggak. Karena mungkin sekarang kita bisa simpulkan lah, banyak generasi sekarang juga mengkritik lewat sosial media. Tapi banyak yang membungkam, banyak yang tiba-tiba tidak ada videonya seperti itu. Jadi kayak kita sebagai anak generasi sekarang, anak generasi muda itu mau mengkritik seperti apa lagi. Di media sosial adanya haters, adanya yang lain-lain, tapi ketika kita sudah turun ke jalan, kita menyampaikan aspirasi kita yang sesuai dengan sejarah, sesuai yang pengen kita aspirasikan untuk negara kita tercinta, tapi mereka hanya tutup telinga. Tapi menurut saya, ya mungkin kita sebagai anak muda ya sebisa mungkin ya menyampaikan kritik itu tentang sebisa mungkin tuh menyampaikan kritik dengan cara yang elegan lah, dalam artian kayak mungkin banyak dibaca literasinya aja, terus banyak kreativitasnya, banyak buat membaca bukunya. Dan kalau kita kritik langsung ke pemerintahannya langsung itu mungkin ada beberapa orang yang tidak akan senang untuk itu, seperti itu. Mungkin untuk cara saya ya untuk kontak saya keluarkan di sosial media, mau itu didengar atau enggak ya sah mereka, seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan ini saya lihat ya Kak, misal setiap saya suatu hari buka media sosial tuh, misalkan Instagram, TikTok, atau Threads, itu pasti banyak sekali ya fenomena-fenomena seperti itu. Berarti Gen Z ini kan dia sudah menyampaikan aspirasinya, tapi juga tidak dapat dipungkiri juga kalau misalkan saat ini itu banyak sekali ditunggangi oleh berita-berita hoax dan sebagainya, begitu ya Kak Ilmi. Kemudian kalau Kak Ilmi sendiri yang sudah bertahun-tahun nih tadi disebutkan di awal perkenalan Kak Ilmi dari pendidikan sejarah, berarti sudah kental dong dengan cerita-cerita sejarah, cerita berdirinya bangsa, perjuangan pahlawan dan sebagainya. Pernahkah Kak Ilmi melihat satu momen
di mana sejarah itu berhasil menyentuh hati Kak Ilmi. Mungkin dari perjuangan bangsa atau apa yang membuat Kak Ilmi tuh akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia itu ternyata memang se-powerful itu gitu. Oke, satu momen ya, satu Iya. momen mungkin yang saya ingat ya, teman-teman tahu nggak 10 November ada kejadian apa? Apa? Hari, Iya, ya, oke, Hari kalau Pahlawan. Disebutkan Hari Pahlawan karena dulu ketika para sekutu datang ke Surabaya, menyerang tuh Surabaya tuh membuat bangsa apa rakyat Indonesia tuh disuruh menyerah atau mengangkat bendera putih. bendera putih ya. Tapi ada satu pahlawan yang bernama Bung Tomo yang menyuarakan dengan lantang dan penuh percaya diri dan berani di radio yang berarti adalah merdeka atau mati. Wah, Nah, kalau kita merdeka berarti kita sebagai negara. Atau kita mati, ya seperti halnya kita ditunggangi sama negara yang benar-benar menjajah kita. Nah, jadi pesan itulah atau ucapan itu yang membuat para arek-arek Surabaya yang biasanya iya. para arek Surabaya itu bisa dibilang ada gairah buat melawan para penjajah. Jadi ada ketika ada Bung Karno, Bung Tomo ngomong seperti itu, para anak-anak muda arek-arek Surabaya itu langsung semangatnya langsung langsung lebih tinggi gitu. Ketika dia udah menyerah, udah dikepung para sekutu, tapi setelah itu ketika Bung Tomo ngomong seperti itu, mereka Semangatnya semangatnya kembali kembali membara lagi, ya. kembali membara. Jadi terjadilah yang namanya Hari Pahlawan pada tanggal 10 November seperti itu. Oke, menarik ya ceritanya ya, sangat ikonik nih Hari Pahlawan gitu. Berarti Kak Ilmi, adakah nilai-nilai dari sejarah bangsa, khususnya ketika perjuangan kemerdekaan, yang saat ini mungkin bisa diterapkan Gen Z sebagai bekal mereka menjalani kehidupannya untuk masa depan? Oke, mungkin untuk nilai-nilai bangsa yang mungkin untuk masa depan Gen Z nantinya dibekali ya mungkin rasa berani lah. Ketika kita memang benar, kita jangan takut. Jangan takut menyuarakan. Jangan takut buat apa ya, buat menyuarakan ketika kita berani. Terus juga kalau bisa sebagai Gen Z juga jangan ya mungkin banyak lah apa ya century generation lah Oh iya, seperti itu. betul. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau bisa para para pendiri kita aja, para pahlawan-pahlawan kita aja dengan lantang berani melawan para penjajah. Kita juga sebagai Gen Z harus ada sikap seperti itu gitu. Kita harus berani melawan apa yang perlu kita lawan seperti itu. Berarti sekarang cara Gen Z mengisi kemerdekaan itu tidak lagi berperang atau Iya, mengangkat senjata, iya, tapi berperangnya mengangkat handphone ya iya, Kak, benar. handphone Oke, melawan hoax-hoax seperti itulah. lawan hoax-hoax. Tapi pernahkah Kak Ilmi memang menjumpai hal-hal seperti itu dalam kehidupannya Kak Ilmi? Misal itu memang sebuah kasus yang nyata gitu. Pernah menjumpai dan saya pikir ini beritanya ke sini tetapi dengan kenyataannya itu berbeda. Jadi menurut saya ya kita sebagai Gen Z juga harus pinter-pinter memilah ya mana informasi benar, mana informasi yang hoax dan karena kebanyakan informasi di sosial media sekarang itu ditunggangi sama politik dan banyak juga informasi di media sosial itu yang benar tapi dibungkam seperti itu. Berarti sebagai Gen Z kita harus pintar-pintar memilih Iya, ya Kak. Berarti kemerdekaan yang sudah kita lalui selama 81 tahun, tepatnya tahun ini, itu memberikan sebuah pelajaran yang berarti untuk kita generasi muda mempersiapkan membangun masa depan baik. bangsa begitu. Kan kita sudah ngobrol panjang nih Kak Ilmi. Kalau misalkan kita sapa audiens Nopi di sini, eh, teman-teman, adakah yang mungkin penasaran atau dari tadi ada pertanyaan yang mengitari kepala kalian tentang tema yang sudah kita bahas kali ini? Silahkan kami membuka sesi Q&A. Ada? Oke. Iya, langsung di depan. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Fania Caramadani dari kelas 12-11. Izin bertanya nih Kak Hilmi mengenai talk show yang sangat menarik ya tentunya. Izin bertanya, kita sebagai Gen Z itu kan memaknai kemerdekaan itu kan sebagai pilihan yang bebas gitu ya intinya. Kayak kita tuh bebas memilih gitu. Nah, gimana sih Gen Z itu tuh memaknai kemerdekaan sedangkan apa namanya kemerdekaan itu sendiri itu masih dipengaruhi banget nih sama algoritma media sosial, kemudian juga tekanan sosial dan juga apa namanya
ekonomi sama standar yang dibentuk sama masyarakat gitu. Oke. Oke. Boleh langsung jawab Kak Ilmi? Oke, mungkin kalau tadi pertanyaannya apa yang lebih jelasnya? Lebih jelasnya mengenai kayak gimana sih Gen Z itu memaknai kemerdekaan, sedangkan itu tuh mempengaruhi banget nih. Kemerdekaan itu sendiri tuh dipengaruhi banget sama ekonomi, kemudian algoritma media sosial, kemudian tekanan sosial gitu-gitu lah. Oke, mungkin kalau sebagai Gen Z ya, sebagai Gen Z sendiri itu menurut saya, kalau pertanyaan tadi seperti itu ya, kita memang merdeka yang menurut Gen Z kan bebas. Tapi gara-gara kemerdekaan dengan adanya ilmu media sosial dengan algoritma yang benar-benar hanya berstandar dengan masyarakat ya. Kalau bisa kita sebagai Gen Z juga tidak lebih dari berpendapat dengan baik di media sosial seperti itu. Jadi kalau kita mengartikan merdeka itu bebas berpendapat, terus bahwasanya merdeka itu kita itu bebas untuk memilih dan yang lainnya. Tapi zaman sekarang kita merdeka juga belum semuanya tentang ekonomi kita stabil, terus kebijakan sosial gitu, yang kebijakan sosial itu kita efektif seperti itu. Jadi masih banyak angka-angka kemiskinan di luar sana, masih banyak anak-anak yang butuh pendidikan yang mungkin belum bisa terrealisasi lah seperti itu. Jadi bagi Gen Z kita harus menyuarakan itu semua melalui sosial media dengan cara yang benar-benar membangun. Jadi jangan sampai kritik kita itu membuat peperangan di media sosial seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Gimana, Fania? Cukup dengan jawabannya. Oke. Terima kasih telah sudah bertanya. Ini ada reward. Boleh disampaikan Kak Elvi kepada Fania sekaligus foto bersama. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Silahkan ada yang ingin bertanya kembali, teman-teman. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sekarang Alfiana Nurlatifah dari kelas 10-9. Oke. Kak Ilmi, ini yang izin bertanya ya. Menurut Kak Ilmi, yang sekarang yang katanya merdeka atau sudah merdeka yang berarti bebas. Nah, walaupun masih ada penjajahan dari luar, walaupun bukan langsung seperti penjajahan lewat produk-produk yang masuk, namun selain itu ada juga yang kayak di Indonesia ini bukan merdeka sepenuhnya karena lewat dalam itu masih ada korupsi dari pemerintah itu sendiri yang jabatannya adalah seorang misalnya ya orang penting di sebuah negara. Itu menurut ini kalau berkaitan dengan kemerdekaan sebuah negara itu bagaimana? Berarti secara tidak langsung pertanyaannya? Secara tidak langsung itu kan negara kita sudah merdeka, Ya. tapi masih ada kayak masalah-masalah seperti korupsi atau penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi itu menurut Kak Yuni bagaimana? Oke. Salah satu tantangan kemerdekaan itu sendiri ya begitu Kak Ilmi. Oke. Tapi dari internalnya. Mungkin kalau saya berpendapat ya, mungkin kalau kita sudah merdeka tapi masih banyak korupsi. Secara tidak langsung banyak di negara kita itu praktik korupsi di luar sana. Tapi kalau bisa ya kita sudah merdeka, kalau kita ingin tidak adanya korupsi, kita juga harus introspeksi diri buat diri kita sendiri. Kita sudah ada, dalam artian orang yang korupsi berarti orang yang butuh uang di dalam negara kita. Kalau bisa, kalau dengan kita merdeka, seharusnya kita juga ada yang benar, berarti merdeka itu adalah adil. Yang dimana adil ketika ada orang yang korupsi itu jabatannya lebih tinggi, ya harus adil, kita harus benar-benar harus memberantas itu semua. Alhasil nanti ketika kita sudah memberantas korupsi tersebut, jangan sampai ada beberapa korupsi lain seperti itu menurut saya. Tapi bagaimana cara kita yang dibandingkan kedudukannya dengan mereka lebih di bawahnya, bagaimana cara kita untuk bersikap adil seperti itu? Nah, mungkin cara Gen Z ya, cara anak muda untuk menyikapi itu semua ya, seperti yang saya tadi omongkan, kita bisa mengkritik dengan cara yang benar-benar sesuai kenyataan. Mereka korupsi tentang apa? Terus kita harus ada bukti-buktinya dan data-datanya. Nah, tapi setidaknya kita memang tidak sampai ke atas, karena yang sampai atas pun tidak
bisa didengar juga. Jadi kita sebagai anak generasi muda mengkritik ya harus seperti saya bilang tadi, mengkritik yang membangun. Dalam artian kalau emang dia salah atau beliau salah, ya mau nggak mau kita tunjukkan kesalahannya di mana. Tapi ketika tidak didengar, mau gimana lagi, kita orang yang di bawah, orang yang di atas tidak didengar, apalagi yang di bawah, seperti itu. Tapi kalau misal negara kita seperti itu terus-menerus, nah, sedangkan Menarik ya, yang ya. akan mewarisi atau menggantikan mungkin ya kedudukan orang tersebut selanjutnya itu orang yang sama sifatnya, sama-sama misalnya misi mengkorupsi, tidak beda sifatnya oleh yang sekarang itu, bagaimana nasib negara kita ke depannya. Sedangkan sekarang anak-anak muda lebih banyak memilih keluar dari negara kita menjadi warga negara lain untuk kayak agar tidak bernasib sama dengan warga negara kita sendiri. Oke, mungkin gini, ketika kita sudah digantikan dengan orang lain tapi sifatnya sama, kita sebagai generasi muda, kita harus belajar lagi agar kita bisa menggantikan posisi tersebut dan kita bisa mungkin jangan sampai mempunyai sifat tersebut. Kita sebagai generasi muda belajar dengan tekun, terus juga jangan sampai kita ketika sudah sampai atas jangan sampai seperti itu. Seperti siapa namanya? Nah, Sekar misalnya masih kelas 10 lah. Belajar dengan tekun terus raih saya sampai bisa ke jenjang yang utama seperti halnya menggantikan misalnya menteri-menteri atau menggantikan yang korupsi itu. Nah, jangan sampai Sekar juga mempunyai sifat yang sama karena ketika orang sudah mempunyai jabatan, mereka akan semena-mena. Nah, jangan sampai ketika kita menjadi generasi muda, generasi Z itu mempunyai sifat tersebut. Gitu. Kalau dengan cara untuk menguranginya ya dengan cara tadi, kita sebagai generasi muda ya harus berani tampil di atas. Jangan sampai kita generasi muda hanya diam di bawah, hanya mengkritiki saja tapi tidak berani tampil ke atas seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Tapi yang soal pertanyaan Kak saya yang kedua, yang soal warga negara Indonesia malah pergi ke negara lain atau kabur istilahnya. Oke. Berarti kenapa sih banyak warga negara Indonesia memilih untuk meninggalkan negara kita? Nah, mungkin di sini ada beberapa faktor ya, beberapa faktor. Terutama ada ketika saya mendengar berita juga seperti itu, ada yang beralasan ketika dia memang benar-benar bekerja di luar sana. Karena mungkin sudah merasa capek, kita sudah merdeka 81 tahun, tapi masih sama. Keadilan tidak ada, dan semua itu hanya omong kosong, hanya janji-janji belaka. Mungkin faktornya seperti itu. Tapi kalau misalnya di kondisi lain bukan urusan pekerjaan, tapi memang urusan benar-benar di dalam dirinya itu dia pengen kabur dari negara, biar agar tidak bernasib sama dengan yang lainnya, mengamankan dirinya sendiri di negara lain dan menetap, bahkan ada yang sampai ingin menetap, sudah menetap di negara lain dan menjadi warga negara lain dibandingkan di negara kita sendiri. Oke, jadi menurut saya kalau kita tidak berfaktor dari pekerjaan, mungkin tadi ketika dia sudah hidup di Indonesia dan sudah melalui beberapa tahun di Indonesia dan melihat kondisi Indonesia sampai sekarang itu tidak ada perubahan, sama aja berarti dia merasa kalau kita sebagai warga negara juga harus tidak apa ya, berarti jangan sampai berpikiran seperti itu. Kalau sudah ada berpikiran seperti itu berarti dia nggak cinta dengan negara kita, seperti itu. Kalau bisa kita generasi Z zaman sekarang ya, generasi Z itu jangan sampai punya berpikiran ingin pindah negara, karena kita dilahirkan di sini, kita benar-benar hidup dengan kondisi seperti ya mau nggak mau kita kalau emang pengen pindah ya jangan sampai punya berpikiran seperti itu. Kalau bisa kita hilangkan pikiran seperti itu, kita tekuni belajarnya, kita berusaha untuk masuk ke dalam instansi tersebut buat agar agar tidak ada orang-orang lain yang ingin pindah negara. Seperti itu menurut saya. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kita jadikan sejarah sebagai masa lalu itu untuk pelajaran untuk membangun masa depan Ya, ya Kak Elmi. seperti itu. Sudah Sekar? Oke. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali ya Kak Elmi Menarik ya. banget, menarik banget kali itu mah. Oke, mungkin ya. Oke, terima kasih Sekar. Terima kasih ya. Oke, satu lagi pertanyaan, the last question. Oke, boleh, silahkan.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusma Sari Aulia dari kelas 10 3. Nah, Kak Hilmi, aku punya 2 pertanyaan nih. Wah, persiapan Kak Ilmi ya. Yang pertama, bagaimana sih cara kita mendorong generasi muda untuk mengkritik dengan tujuan membangun? Karena saya masih sering melihat nih kritik-kritik yang tidak ada hubungannya dengan isu yang sedang dibahas. Pertama itu, Yang kedua, bagaimana tanggapan Kak Hilmi mengenai warga media sosial yang mengatakan bahwa sebenarnya negara Indonesia belum merdeka karena dijajah oleh para petinggi negeri sendiri? oke. Nyambung dengan Yang- pertanyaan sebelumnya ya. Yang pertama dulu ya. Tadi berarti apa? Pendorong. Mendorong generasi muda untuk mengkritik dengan tujuan membangun. Oke, mendorong generasi muda untuk mengkritik yang membangun. Oke, saya sampaikan lagi. Mungkin tanggapan saya ya untuk pertanyaan dari Yusma. Yusma itu ketika kita jadi generasi muda agar kritik kita membangun itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita harus paham apa yang kita kritiki. Jangan sampai kita mengkritik tapi kita tidak paham. Kalau kita paham tentang apa yang kita kritik, jadi kita ada ruang untuk berdiskusi, tidak hanya menyebarkan hoax-hoax semata. Seperti itu. Terus yang kedua Mbak, tentang apa tadi? Tadi sebenarnya Indonesia tuh dikatakan sudah merdeka, tapi ternyata secara esensialnya tuh belum merdeka karena masih mendapatkan penjajahan dari dalam internalnya sendiri. Mungkin kalau menurut saya ya, Indonesia sudah merdeka, tapi beberapa orang mengatakan Indonesia itu belum merdeka dengan latar belakang kan merdeka itu yang namanya itu kaya, negeri yang kaya. Kita udah kaya tapi kita tidak bisa memperkaya rakyat kita. Banyak kemiskinan di luar sana, banyak juga keadilan yang tidak ditegakkan dengan benar-benar adil gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya ya untuk kemerdekaan saat ini 81 tahun ya, 81 tahun menurut saya masih jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya. Seperti itu. Karena kita masih mengalami yang namanya kemiskinan, lonjakan ekonomi, terus yang seharusnya yang namanya merdeka kan kita harus ada dalam artian kita mau belanja tuh pasti murah lah, tapi ketika kita sudah merdeka tapi kok bahan baku kita melonjak tinggi, mana kata merdekanya seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, bagaimana Yusma? Sudah Oke. terjawab. Oke, terakhir Kak Ilmi. Oke, siap. Terima kasih. Yuk. Oke, makasih. Terima kasih Yusma. Menarik sekali ya pertanyaan dari Gen Z. Memang salah satu cirinya adalah berpikir kritis dan berjiwa untuk menyuarakan aspirasinya Kak Ilmi. Oke, Kak Ilmi, sebelum kita mengakhiri sesi talk show kita, bolehkah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk para audiens Ngopi yang hadir baik secara offline maupun secara online tentang tema talk show kita, yakni memaknai kemerdekaan dari kacamata Gen Z. Oke, mungkin pesan buat teman-teman semua, kita kan sebagai generasi muda yang dimana kemerdekaan itu adalah menurut generasi muda adalah yang bebas berpendapat, bebas mengapresiasi bisa mengeluarkan apresiasi atau kritik yang mungkin. Tapi sebisa mungkin saya berpesan buat teman-teman, kalau kalian mengkritik entah itu tentang kebijakan yang lainnya, kebijakan pemerintah maupun yang lainnya, kalau bisa sesuai fakta yang ada, jangan sampai tidak sesuai faktanya. Ketika faktanya ke sini, faktanya ke sana. Bisa mungkin membuat kritik itu yang bisa buat bisa buat berdialog, dalam artian tuh bisa buat berdiskusi. Jangan sampai mengkritik yang membuat media sosial itu lebih panas lagi seperti itu. Dan saya berpesan buat teman-teman kalian, teman-teman semua yang generasi muda, kalian kan nantinya akan menjadi pemimpin nih yang menggantikan orang-orang di atas sana yang bisa dibilang generasi emas 2045. Ya, betul. Nah, saya berpesan, saya pernah dapat pesan dari guru saya bahwa pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Saya harap teman-teman semua itu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk kedepannya nantinya. Oke, mungkin cukup itu. Oke, sebuah kutipan yang menarik ya Kak Elmi ya. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Ya, berarti kita sebagai Gen Z harus membekali diri kita berdasarkan pengalaman sejarah ya, sebagai pelajaran masa lalu untuk membangun masa depan bangsa. Oke, tak terasa Kak Ilmi ternyata sesi talk show ngobrol ringan kita, ngopi, ngobrol pintar literasi kita sudah berada di penghujung acara. Oke, terima kasih kepada Kak Ilmi selaku narasumber dan teman-teman audiens Ngopi ya, baik yang hadir secara offline maupun yang secara online. Nanti kita bertemu lagi di sesi ngopi selanjutnya. Bersama saya Sylvia Triwahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.